Malam semuanya, balik lagi sama gue Artaput Channel. Di sini gue bakal bawain tentang tugas gue data integration gunain aplikasi Pentaho. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Pentaho, bisa search di Google atau YouTube. Nah, untuk itu diri gue dulu. Nama gue Ngurah Fokus Artawan, NIM 22010105556. Apa tugas gue? Ini tugas gue. Ini gambar pertama. Ya, kalau kalian udah tahu Pentaho, data ini disuruh masukin ke CSV, terus tampilin preview. Terus untuk gambar kedua kayak ini, dan gambar ketiga. Nah, ayo kita mulai buatnya. Let's go. Nah, guys, di sini kita akan langsung aja, kita akan gunain namanya itu Pentaho. Nah, ini Pentaho-nya. Belum itu, file yang akan gue ekstra adalah ini. Adalah file Excel. Ini file Excel ada invoice, brand, city, customer type, gender, product line, unit price, quantity, tax, total date, time, payment, cost, gross margin, percentage, gross income, rating. Tapi yang akan kita tampilkan nanti adalah ini. Kita ekstraknya di CSV akan jadikan seperti ini. Mari kita coba. Kita cari dulu file CSV filenya. Ini untuk ekstrak file Excel. Nah, karena gue tadi nyimpannya di download, sekarang kita cari di download. User download. Nah, ini dia namanya supermarket sales. Kita open aja. Setelah itu kita nggak perlu kita ketik, boleh kita ketik manual, tapi biar nggak ada kesalahan kita get file aja. Get file tuh kayak kita narik file yang emang udah ada di filenya dan kita tampilin di sini. Nah, ini dia, kita klik OK. Sebelum itu kita preview dulu. Oke. Ya mungkin loading karena ini 1000 menampilkan 1000 file. Nah, seperti ini guys. Sama seperti gambar yang nomor pertama. Oke. Kan udah bisa. Kita lanjut ke bagian kalkulatornya. Kalkulator. Untuk menghubungkan CSV file input dengan kalkulator, kita gunakan tanda panah ini yang udah disediakan sama Pentaho. Nah, ini tinggal kita arahin dan kita tap the main output of step. Klik kalkulator. Nah, di sini kan seperti yang gambar yang perlu menghitung, perlu dikalkulasikan adalah bulan dan tahun. Dimana kita harus nyari bulannya dan tahunnya. Di sini kita ketik gini aja, bulan. Karena ini bulan, kita pakainya month of date A. File A-nya adalah date. File B-nya adalah total. Bukan dong. Untuk file B-nya adalah bulan. Sorry.
Yang nomor 2 adalah tahun. Sama juga ya kayak di bulan. Kalau bulan calculation-nya adalah month of a date A, kalau ini adalah year of date A. Nah, di file A-nya adalah karena kita akan menghitung berapa tahunnya, berapa tahun dalam satuan kan kita akan gunain tahunnya juga. Kita gunain date. Nah, di sini file B-nya adalah tahun. Nah, habis itu file C sama value type-nya kita abaikan aja. Kita hanya butuh ini. Oke, kalau gitu kita klik OK. Langsung kita ke sort. Sort row. Nah, kita hubungin. Klik double. Kita get field. Nah, seperti yang udah ini kan banyak nih. Kita get field. Tapi kebutuhan kita hanya itu kan kebutuhan kita aja, guys. Misalnya kita hanya butuhin di gambar 2 kita hanya butuhin brand, city, customer, type, bulan, tahun, reference, subtotal. Nah, yang ada di tabel ini adalah brand, city, customer type. Nah, itu aja bulan dan tahun. Sisanya kita hapus karena yang kan kita cari itu hanya 5 aja, 5 atau 6 ya. Ini kita klik untuk cepat kita klik numbernya. Di sini hapus. Nah, kita hanya butuh ini. Oh, ini dihapus juga ya invoice ID-nya. Nah, brand, city, customer type, bulan, tahun. Habis itu kita sending yes. Kita nggak usah. Kita hanya buat kayak gini aja. Kita oke. Lalu ada namanya group by. Jadi namanya kita kan buat grup di row-nya. Nah, ini group by. Kita klik. Seperti yang udah tadi di group field-nya kan ada 5 itu aja. Sisanya kita hapus. Customer type, gender. Nah, dari sini kita hapus. Hapus. Nah, sampai tersisa 5 ini aja. Dan kalian mungkin penasaran kenapa friend dan subtotal nggak ada. Nah, di grup by kita buat friend-nya. Kita buat namanya AVG. Subjeknya adalah total. No. Subjeknya adalah iya total. Tipenya adalah friends. Nah, di sini adalah subtotal. Sini ada total. Karena ini subtotal, kita makainya sum. Nah, kita oke. Kita abaikan aja. Nah, di sini kita akan previews. Quick launcher. Nah, mungkin ini sedikit lama. Nah, kayak gini dia munculnya.
Brand, city, customer type, bulan, tahun, reference subtotal. Mari kita cek apakah dia sama yang ada di syarat untuk tugasnya. 201. Ini sama. Oke. Akhirnya ini berhasil. Jika kalian nanya tips-tips tentang Pentaho, ya bisa di kolom komen. Gue bakal jawab. Nah guys, untuk gambar yang ketiga, seperti ini. Nah, di sini kita nampilin product lines, cabang A, cabang B, cabang C. Jika sebelumnya cabang-cabangnya nggak berurut, masih kayak ini. Dan produk lainnya belum kita ketahui ya berapa jumlah banyaknya. Di gambar ketiga kita akan mengetahui itu. Nah, langsung aja kita mulai. Yang pertama kita buka CSP-nya. Seperti biasa kayak tadi CSP sort group. Tapi nanti akan ada tambahannya. Nah, ini CSP double tap kayak tadi juga. Nah, di sini kita buatnya wait. Kita buka C user. Nah, di sini kayak tadi itu kita naruhnya di download. Kita open. Setelah itu kita get field. Nah, ini masih scanning. Nah, ini udah kelihatan fieldnya. Kita oke aja. Setelah itu kita buka sort-nya. Sort row. So, terus biasa kita sambungin. Nah, untuk di sort terus karena tadi kita mainnya di bagian bulan dan tahun. Tapi sekarang kita mainnya di brands. Nah, ini di brands. Ascendingnya yes. Ini product line. Langsung aja kita cari product line. Yes juga. Ini untuk case sensitifnya kita pakai no aja. Ini juga no. Ini ada dari collector stringnya kita pakai null. Ini pakai no. Nah, sama juga kayak di atas. And null. Nah, setelah ini kita langsung oke aja. Terus kita buka yang namanya group by. Nah, di sini ada group by. Where your group by? Nah, ini dia group by. Kita sambungin group by-nya. Nah, kalau tadi kan di group field-nya ada 5. Sekarang kita hanya jadi brands sama cabangnya kita pakai brands sama produk lain. Karena hanya itu kebutuhan kita yang akan kita gunakan. Karena di cabang kita nentuin agregatnya, kita nentuin jumlahnya kan. Jika kalian ingin tahu ini kan jumlah.
Ini produk lainnya atau ini namanya produk lain, ini kan brands. Ini semua cabang ini namanya brands, tapi dibuatin nama baru, di cabang A, cabang B, cabang C. Nah ini, eee eee, lap sat betul 183.17 ini adalah, totalnya, total dari produk lainnya. Nah, oleh karena itu kita di sini buat, namanya total, total. Dengan subjeknya adalah total juga. Nah, di sini total, tipenya adalah sum, ya karena kalau sum ini untuk menjumlahkan, average untuk, rata-rata. Kalau kalau nggak salah itu ya. Value-nya kita nggak usah isi, langsung aja kita oke. Ini kita abaikan. And then kita buka filter, ada namanya fitur filter rows. Filter, wait, typo guys. Filter rows. Nah, ini dia. Itu yang udah, namanya ini filter rows, yang menyaring rows yang akan kita gunakan. Nah, ini kita filter rows, namanya adalah kita gunakan branch, karena kan yang difilter adalah branch-nya atau cabang-cabangnya. Lalu ini, wait. Nah, untuk value-nya, karena ini kita akan buat cabang yang pertama, cabang A, kita buat A. Oke. Untuk, send true dan false-nya nanti akan kita otomatis tersambung ketika kita nyambungin eee, antara grupnya sama filter rows lagi. Sekarang kita buka filter rows lagi. Nah, ini kan filter rows. Sekarang kita buka group by. Kita buka group by lagi. Group by di sini adalah, untuk nentuin cabang yang pertama, yaitu cabang A. Cabang A. Nah, ini kita gunain produk lain. Karena kan, oh wait, I miss. Nah, karena belum disambung. Nah, kita sambung dulu. Ini jadi true. Nah, habis itu ini jadi produk lain. Karena di cabang A kan kita perlu produk lainnya. Terus kita buat nama baru, cabang A. Dengan subjeknya adalah total. Total yang ada di cabang A. Dengan tipe lah sum. Nah, udah kita oke. Abaikan nih. Lalu kita akan sambungkan ke filter rows. Yang kedua adalah false, karena ini udah true, ini false, kita gunain. Lalu kita buka filter rows-nya. Kita buat di sini, karena yang tadi itu branch, kita gunain branch juga. Nah, tadi kan value-nya kan A, sekarang value-nya adalah B, karena kita akan nyari cabang B dan C. Cabang B, nah untuk ini nanti akan otomatis seperti ini. Kalau di sini kan otomatis dia, langsung dia group by 2 sama filter rows 2. Itu otomatis dia akan tersambung karena kita nyambungnya lewat tanda panah itu. Nah, kita oke aja. Di filter rows, karena ini filter rows, fungsi filter rows itu adalah mencabangkan keduanya antara false dan true. Kita buat lagi group by untuk cabang yang B.
Nah, ini kita sambung dulu. Ini pakai through. Nah, perbedaan yang ketiga, kita gunakannya sama kayak tadi ya. Kita pakai product lines. Lalu ini kita gunain namanya cabang B. Ubah juga di sini. Cabang B. Subjeknya adalah total. Dengan tipenya adalah sum. Nah, setelah itu kita buat cabang C. Ini kan udah cabang B. Kita buat cabang C-nya sekarang. Ini kita tarik lagi. Ini kita false. Nah, sini kayak tadi sama. Ini adalah product lines. Ini ada cabang C. Dengan subjeknya adalah total. Tipenya adalah sum. Klik OK. Nah, ini udah mau bercabang dia. Sekarang kita sambungin jadi merge join. Misalnya kalau filter rows adalah mencabangkan keduanya, membuat rows yang berbeda. Sekarang di merge join kita membuat namanya menggabungkan antara dua rows yang berbeda. Namanya juga join ya. Merge. Nah, ini dia. Merge join. Kita sambung aja merge join, antara cabang B dan cabang C. Lalu kita klik ini. Nah, di sini kan ada first step, second step. Kita buat ini cabang B. Ini grup B3 atau cabang C. Nah, di sini pakai full author. Karena kita akan mengambil dari yang sebelah kanan ya. Full author itu adalah kita ngambil full keduanya. Terus kita get. Nah, gue akan jelasin nih. Sini kan ada kayak key field-nya yang pertama dan kedua. Kalau kita nyari merge join-nya, kita nggak boleh membedakan antara nama kunci yang pertama dan kunci yang kedua. Misalnya ini cabang B, ini cabang C, itu nggak boleh. Itu kan di Pentaho itu kan error. Jadi ini hapus. Kita akan menyisakan hanya nama-nama yang sama. Misalnya kita produk lain, di sini sama produk lain, nggak boleh dibedakan. Kalau kalian penasaran, coba aja kalau udah punya Pentaho, coba aja bedain, pasti akan error. Oke, kita oke. Nah, di sini kalau udah menyambungkan antara cabang B, cabang C, tapi cabang A-nya belum. Kita merge join lagi. Merge join. Nah, ini kita sambungin antara cabang A dengan cabang BC. Nah, mari kita joinkan. Seperti yang tadi, kita first step-nya adalah cabang A, terus yang keduanya adalah merge join dari cabang B dan C. Kita get key field-nya. Oh, kayak gini. Ini kan ini harusnya nggak boleh ini ya. Ini cabang A, ini hapus. Terus ini cabang C-nya kita hapus. Produk lain satu nih ada dua produk lain. Ini kayak seperti redundansi lah, kita hapus saja. Nah, yang tersisa adalah produk lain. Kita oke. Nah, kita close. Ada lagi satu, kita buat yang namanya select value. Setelah merge join yang kedua, kita select value.
Peace. Nah, kita sambungin di select values. Kita buat nama dari syarat-syarat tugasnya. Yang pertama ada product lines kan? Product lines. Ini cabang A, ini cabang B, dan ini cabang C. Itu aja sih. Cabang A, B, product line. Ya, karena kita ngikutin yang digambar. Ada product line, cabang A, cabang B, cabang C. Udah sama, kita oke aja. Nah, setelah itu, untuk kita ngecek, kita preview. Quick launch. Nah, ketika ini udah muncul, artinya ini udah berhasil. Nah, di sini electric accessories, fashion accessories. Apakah itu sama? Kita ngecek lagi fashion, put difference. Nah, ini udah sama. Berarti semua yang prosedur-prosedur yang udah dijalan udah benar. Kita tinggal close aja. Nah, kayak ginilah tutorial cara untuk membuat atau mengatur transform dalam Pentaho. Oke, sekian dulu penjelasan dari aplikasi Pentaho dan tugas-tugas dari gue. Oh iya, nggak lupa gue untuk minta maaf jika ada gue salah. Dan untuk Bapak Agung Ariana selaku dosen yang mengajar, saya minta maaf jika mungkin kata-kata saya kurang mengenakan atau kurang sopan. Dan jangan lupa untuk kalian semua penontonku, subscribe, like, dan subscribe. See you next time di video selanjutnya.